The Quiet Earth, 1985, adalah film fiksi ilmiah, sci-fi, asal Selandia Baru yang disutradarai oleh Geoff Murphy. Film ini diadaptasi dari novel The Quiet Earth, 1981, karya Craig Harrison dan kini dianggap sebagai salah satu film sci-fi kultus terbaik dari era 1980-an. Informasi singkat. Judul, The Quiet Earth. Tahun rilis, 1985. Sutradara, Geoff Murphy. Pemeran utama, Bruno Lawrence sebagai Zack Hobson. Alison Routledge sebagai Joanne. Pete Smith sebagai Api. Sinopsis. Film ini mengikuti Zack Hobson, seorang ilmuwan yang terbangun pada suatu pagi dan menemukan bahwa hampir seluruh umat manusia telah menghilang tanpa jejak. Ia mencoba mencari penyebab fenomena misterius tersebut sambil berjuang melawan kesepian dan perlahan kehilangan kewarasannya. Tak lama kemudian, Zack bertemu dengan dua penyintas lain, Joanne dan Api. Bersama-sama mereka mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apakah mereka dapat mengembalikan dunia seperti semula. Mengapa film ini terkenal? Menggabungkan tema kiamat, kesendirian, psikologi, dan fisika teoretis. Memiliki atmosfer yang sunyi dan mencekam, berbeda dari film kiamat yang penuh aksi. Menampilkan akhir cerita yang ambigu, yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi para penggemar sci-fi. Film ini memiliki rating IMDb yang tinggi untuk film kultus dan sering direkomendasikan kepada penggemar film seperti Stalker, 1979, Moon, 2009, Coherence, 2013, The Man from Earth, 2007, dan Aniara, 2018. The Quiet Earth, 1985, adalah film yang sengaja dibuat penuh misteri. Penjelasan di bawah ini mengandung spoiler penuh, termasuk akhir cerita dan beberapa penafsiran terhadap ending yang memang dibiarkan terbuka oleh pembuat film. Awal cerita, dunia tiba-tiba sunyi. Film dibuka dengan Zack Hobson, seorang ilmuwan yang bekerja dalam proyek rahasia bernama Project Flashlight. Suatu pagi ia terbangun dan mendapati sesuatu yang sangat aneh. Semua jam berhenti pada waktu yang sama. Listrik dan komunikasi tidak berfungsi. Jalanan kosong. Tidak ada manusia dimanapun. Mobil-mobil masih terparkir, makanan masih berada di meja makan, pesawat dan kapal tidak bergerak. Seolah seluruh manusia menghilang dalam 1 detik. Awalnya Zack mengira hanya dirinya yang selamat. Kesepian mulai menghancurkan pikirannya. Hari berubah menjadi minggu. Karena tidak ada siapapun, Zack mulai mengambil apa saja yang ia inginkan. Ia tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil sport, mengambil makanan dari supermarket. Namun kebebasan itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Kesunyian membuatnya kehilangan kewarasan. Ia berbicara sendiri, berteriak kepada kota kosong, bahkan mengadakan sidang terhadap patung-patung dan boneka, lalu menyatakan dirinya sebagai presiden dunia. Adegan-adegan ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Zack mengetahui penyebab bencana. Zack kembali ke laboratorium tempat ia bekerja. Di sana ia menemukan rekaman suara miliknya sendiri. Muncul penyintas kedua. Suatu hari Zack akhirnya bertemu seorang wanita bernama Joanne. Keduanya sangat lega karena ternyata masih ada manusia lain. Mereka mulai bekerja sama untuk bertahan hidup. Hubungan mereka berkembang menjadi hubungan romantis. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Penyintas ketiga muncul. Tak lama kemudian muncul seorang pria Mori bernama Api. Kini mereka bertiga mulai mencari jawaban mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kehadiran Api menimbulkan ketegangan.
Api dan Joanne perlahan saling dekat. Zack mulai merasa cemburu, rasa bersalah, kesepian, dan kecemburuan membuat kondisi mental Zack kembali memburuk. Dunia mulai mengalami gangguan lagi. Ketiganya menyadari bahwa fenomena aneh belum berakhir. Mereka mengalami getaran misterius, perubahan gravitasi, cahaya aneh, gangguan atmosfer. Mereka menyimpulkan bahwa The Effect akan terjadi lagi. Jika tidak dihentikan, dunia mungkin akan benar-benar hancur. Rencana terakhir Zack. Zack percaya satu-satunya cara menghentikan bencana adalah menghancurkan fasilitas proyek Flashlight. Ia memutuskan mengorbankan dirinya. Ia mengisi sebuah truk dengan bahan peledak. Kemudian mengemudikannya menuju pusat eksperimen. Joanne dan Api mencoba menghentikannya, tetapi Zack tetap melanjutkan misinya. Ia menerima bahwa dirinya harus mati demi menyelamatkan orang lain. Klimaks. Saat Zack tiba di lokasi, bumi mulai bergetar hebat. The Effect kembali aktif. Waktu hampir habis. Truknya terjebak. Tidak mungkin lagi kabur. Zack akhirnya menekan tombol peledak. Ledakan besar menghancurkan fasilitas penelitian, tetapi pada saat yang sama gelombang The Effect juga telah terjadi. Film tidak memberikan jawaban pasti apakah ledakan itu berhasil menghentikan bencana atau tidak. Ending. Sesudah ledakan, Zack membuka matanya. Ia tidak mati. Namun ia juga tidak lagi berada di bumi. Ia berdiri sendirian di sebuah pantai asing. Langit tampak berbeda. Awan memiliki bentuk yang tidak biasa. Di cakrawala tampak sebuah planet raksasa bercincin, menunjukkan bahwa tempat itu bukan bumi yang kita kenal. Zack hanya dapat menatap dunia asing itu dengan wajah bingung. Lalu film berakhir. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Apa arti endingnya? Karena film sengaja dibuat ambigu, ada beberapa penafsiran yang umum. 1. Zack berpindah ke dimensi lain, penafsiran paling umum. The Effect membuka celah ruang waktu. Saat Zack meledakkan fasilitas tepat ketika fenomena itu terjadi, ia berpindah ke realitas atau dunia lain, bukan kembali ke bumi. Penafsiran ini sejalan dengan komentar pembuat film yang menyebut Zack menemukan dirinya di dunia lain setelah kematian keduanya. 2. Zack sebenarnya sudah mati. Sebagian penonton percaya Zack meninggal akibat ledakan. Pantai asing merupakan bentuk alam baka, limbo, atau semacam alam setelah kematian. Film tidak pernah mengonfirmasi teori ini, tetapi unsur religius dan rasa bersalah Zack membuat tafsir tersebut sering dibahas. 3. Siklus The Effect akan terus berulang. Ada juga yang berpendapat bahwa penghancuran laboratorium tidak menghentikan The Effect. Sebaliknya, Zack hanya menjadi korban berikutnya dari siklus kosmik yang lebih besar. Dunia tempat ia tiba mungkin hanyalah tahap berikutnya dari fenomena tersebut. Makna film. Kesepian. Film menunjukkan bahwa kesendirian total bukanlah kebebasan, melainkan hukuman psikologis. Rasa bersalah. Zack terus dihantui karena ikut menciptakan teknologi yang menyebabkan bencana. Perjalanannya berubah dari keinginan bertahan hidup menjadi usaha menebus kesalahan. Kesombongan ilmu pengetahuan. Project Flashlight melambangkan ambisi manusia untuk mengendalikan alam tanpa memahami seluruh risikonya. Ketidakpastian alam semesta. Alih-alih memberikan jawaban pasti, film menutup cerita dengan pertanyaan besar, apakah manusia benar-benar memahami realitas yang mereka huni? Itulah sebabnya The Quiet Earth masih dianggap sebagai salah satu film fiksi ilmiah paling filosofis dari dekade 1980-an. Endingnya sengaja tidak menjelaskan semua misteri, sehingga penonton bebas menafsirkan nasib Zack dan makna sebenarnya dari The Effect.